Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman siswa SMA Negeri 4 Medan. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul saat ini dalam rangka penyuluhan pengenalan pentingnya pajak bagi siswa SMA. Sebelum saya melakukan pemaparan saya tentang pentingnya pengenalan pajak bagi siswa SMA, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Valentino Monang Panjaitan. Saya merupakan mahasiswa program studi D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN angkatan tahun 2018. Pemaparan saya ini saya beri judul dengan pentingnya pengetahuan pajak sejak dini. Nah, untuk memulai acara pemaparan saya, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak. Nah, untuk mengetahui apa itu pajak, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara, di mana pungutan ini bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yaitu apa fungsinya kita membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara yang taat, sebagai warga negara yang baik, dengan kita membayar pajak, mencerminkan bahwa kita mendukung perekonomian negara Indonesia ini dan mendukung terciptanya fasilitas pelayanan publik untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah, apakah kita wajib untuk membayar pajak? Nah, kita sebagai warga negara yang taat hukum, seperti yang saya jelaskan pada definisi apa itu pajak, sudah sewajarnya kita itu harus membayar pajak. Karena pajak itu merupakan pungutan yang bersifat wajib dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian terdapat 4 fungsi pajak. Yaitu yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter, di mana pajak yang telah dikumpulkan dari rakyat akan digunakan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional negara. Kemudian adalah fungsi mengatur atau reguleren. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas atau stability, di mana pajak berfungsi sebagai alat penstabil perekonomian negara. Misalkan saja pada saat nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar Amerika Serikat, pajak dapat digunakan sebagai instrumen stabilitas perekonomian, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yang dapat mendukung penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Misalkan seperti peningkatan bea masuk maupun peningkatan PPN impor. Kemudian fungsi pajak yang terakhir adalah fungsi pemerataan atau redistribusi pendapatan, di mana pajak yang telah dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan, di mana dengan adanya lapangan pekerjaan tersebut diharapkan banyak tenaga kerja yang terserap dan sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih merata. Kemudian adalah kenapa negara memungut pajak. Nah, yang pertama adalah karena menurut prinsip benefit atau benefit principle, di mana warga negara memperoleh keuntungan dari negara atas pelayanan publik yang telah disediakan oleh negara untuk masyarakat. Kemudian adalah teori kepentingan. Dalam teori ini menyebutkan bahwa karena penduduk negara memiliki kepentingan kepada negara, maka negara berhak memungut pajak. Teori ini juga mengemukakan bahwa semakin besar atau semakin tinggi kepentingan warga negara tersebut kepada pemerintah, maka pajak yang harus dibayarkan semakin besar pula. Kemudian adalah terdapat teori pembangunan, di mana pajak yang dipungut pemerintah untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian terdapat pembagian 2 jenis pajak yang ada di Indonesia, yaitu adalah pajak pusat, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian jenis pajak yang berikutnya adalah pajak daerah, di mana contohnya adalah pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak daerah lainnya. Kemudian, terdapat 4 faktor yang menghambat pembayaran pajak. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Yang kedua adalah pengetahuan yang kurang tentang pajak. Yang ketiga adalah ketidakpuasan wajib pajak ataupun masyarakat terhadap kebijakan perpajakan saat ini. Dan yang keempat adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Yang berikutnya adalah manfaat dalam membayar pajak. Yang pertama adalah tersedianya infrastruktur dan fasilitas umum seperti pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan sekolah, dan pembangunan rumah ibadah. Yang berikutnya adalah tersedianya fasilitas pendidikan seperti bantuan operasional atau dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Berikutnya adalah pengembangan transportasi umum. Dengan terjadinya perkembangan terhadap transportasi umum, tersedia transportasi umum yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Yang berikutnya adalah tersedianya fasilitas kesehatan. Membayar pajak berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembayaran JKN atau KIS bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Yang berikutnya adalah peningkatan keamanan dan ketertiban. Penerimaan pajak juga digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan dalam bentuk dermaga. Kemudian berikutnya muncul pertanyaan, apakah ada sanksi jika kita tidak membayar pajak? Nah, untuk pertanyaan ini telah disediakan jawabannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada undang-undang ini diatur pada pasal 9 ayat 2A. Undang-undang ini menyatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Baik teman-teman semua, sekian dari pemaparan saya tentang pentingnya pengetahuan pajak sejak dini bagi siswa SMA. Apabila mungkin nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau mungkin ingin lebih mengetahui atau memahami tentang pajak lebih dalam lagi, teman-teman bisa langsung mempertanyakannya kepada saya secara langsung ataupun melalui media sosial saya melalui @valentino_45, atau teman-teman juga bisa langsung menghubunginya langsung untuk mempertanyakan tentang informasi perpajakan ke Kring Pajak dengan nomor 150020. Sekian pemaparan saya tentang pentingnya pengetahuan pajak bagi siswa SMA. Sekian saya ucapkan terima kasih.